got so much more. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Halo, perkenalkan nama saya Tata Hidayah dari kelas 10A. Saya akan menjelaskan tentang bab 2 yaitu masalah ekonomi. A. Kebutuhan yang tidak terbatas. Kebutuhan dikelompokkan ke dalam beberapa jenis. Yang pertama berdasarkan intensitasnya yaitu kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, kebutuhan tersier. Kebutuhan primer yaitu kebutuhan yang harus dipenuhi demi kelangsungan hidup. Contohnya seperti makan, pakaian, tempat tinggal. Kebutuhan sekunder yaitu kebutuhan perlengkapan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer. Contohnya seperti tas, sepatu. Dan kebutuhan tersier, kebutuhan mewah yang dipenuhi setelah kebutuhan primer dan sekunder telah dipenuhi. Contohnya yaitu mobil mewah, perhiasan, villa mewah. Yang kedua, berdasarkan subjek yang membutuhkan, yaitu kebutuhan individu, kebutuhan yang berhubungan dengan berbagai individu yang berbeda. Contohnya, pelajar membutuhkan buku, petani membutuhkan cangkul, dan kebutuhan umum, kebutuhan yang berhubungan dengan masyarakat atau disebut juga kebutuhan sosial. Contohnya seperti jalan raya dan jaringan listrik. Yang ketiga, berdasarkan waktu yaitu kebutuhan sekarang dan kebutuhan masa mendatang. Kebutuhan sekarang merupakan kebutuhan yang tidak dapat ditunda pemenuhannya dan harus dilakukan saat ini. Contohnya orang sakit harus segera berobat atau dirawat sakit. Dan kebutuhan masa mendatang merupakan kebutuhan yang dirancang atau direncanakan untuk terpenuhi di masa depan. Contohnya orang tua menabung untuk mempersiapkan biaya kuliah anaknya. Yang keempat, berdasarkan sifat pemenuhan, yaitu kebutuhan jasmani, kebutuhan rohani. Kebutuhan jasmani merupakan kebutuhan yang berhubungan dengan tubuh manusia. Contohnya makanan, obat-obatan. Dan kebutuhan rohani merupakan kebutuhan yang berhubungan dengan kejiwaan seseorang. Contohnya pelatihan, keahlian kerja. Selanjutnya yaitu B. Barang dan jasa. Barang yang dapat dikelompokkan ke dalam beberapa jenis. Yang pertama berdasarkan cara memperoleh, seperti barang ekonomi, barang non-ekonomi atau bebas. Barang ekonomi merupakan barang yang didapat dengan cara mengorbankan sesuatu untuk mendapatkannya. Contohnya yaitu alat-alat elektronik. Dan barang non-ekonomi atau bebas, barang yang bisa didapat tanpa pengorbanan atau biaya. Contohnya sinar matahari. Yang kedua, berdasarkan kepentingan, yaitu barang inferior, barang esensial, barang normal, dan barang mewah. Barang inferior merupakan barang yang pemakaiannya dikurangi jika pendapatan bertambah dan sebaliknya. Contohnya, barang kebutuhan pokok. Barang esensial merupakan barang yang sangat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dan permintaannya tidak signifikan dipengaruhi oleh tingkat pendapat. Contohnya, barang tiruan. Barang normal merupakan barang yang permintaannya bertambah saat pendapatan meningkat dan sebaliknya. Contohnya alat-alat komunikasi. Dan barang mewah, barang berharga mahal dan dapat menaikkan status sosial penggunaannya, yaitu contohnya mobil mewah. Yang ketiga, berdasarkan cara penggunaannya, yaitu barang pribadi dan barang publik. Barang pribadi merupakan barang yang dimiliki dan digunakan oleh individu atau perorangan. Contohnya pakaian. Dan barang publik merupakan barang yang digunakan untuk kepentingan masyarakat umum. Contohnya angkutan umum. Yang keempat, berdasarkan hubungan pemakaian, yaitu barang substitusi, barang komplementer. Barang substitusi merupakan barang yang menggantikan barang lain. Contohnya beras dan jagung. Dan barang komplementer
merupakan barang yang kegunaannya bertambah jika digunakan sama dengan orang lain. Contohnya, kaos kaki dan sepatu. 5. Berdasarkan proses pengolahan, yaitu barang mentah, barang setengah jadi, dan barang jadi. Barang mentah merupakan barang yang belum mengalami pengolahan. Contohnya kapas. Barang setengah jadi yaitu barang yang telah diproses tetapi belum menjadi barang siap pakai. Contohnya benang. Dan barang jadi, barang yang telah diproses hingga siap untuk digunakan. Contohnya yaitu baju. Yang keenam, berdasarkan bentuk dan sifat, yaitu barang tetap, barang bergerak, dan kelangkaan. Barang tetap merupakan barang yang bersifat tetap dan tahan lama. Contohnya mesin pabrik. Barang bergerak, barang yang bersifat tidak tetap dan masa pakainya pendek. Contohnya seperti bahan bakar. Dan kelangkaan merupakan keterbatasan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan manusia. Contohnya tempat bermain untuk anak-anak di kota besar. Penyebab kelangkaan: yang pertama, keterbatasan benda pemuas kebutuhan di alam. Yang kedua, kerusakan sumber daya alam akibat ulah manusia. Yang ketiga, keterbatasan kemampuan manusia mengolah sumber daya ekonomi yang ada. Yang keempat, peningkatan kebutuhan yang lebih cepat dibandingkan penyediaan sarana pemuas kebutuhan. D. Masalah ekonomi mikro. Pertama, apa dan berapa yang diproduksi. Yang kedua, bagaimana memproduksi. Yang ketiga, untuk siapa barang diproduksi. E. Masalah ekonomi dalam konteks ekonomi makro. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, masalah ketidakstabilan kegiatan ekonomi. Yang ketiga, masalah pengangguran. Yang keempat, masalah inflasi. Yang kelima, masalah neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Itulah penjelasan dari saya tentang masalah ekonomi. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa.